Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, saya, Winda Tri Astuti Rahman dari kelas M84 akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus, yaitu anak tunagrahita. Tunagrahita itu apa ya? Hal pertama yang harus kalian ketahui adalah definisi atau pengertian dari tunagrahita. Jadi, tunagrahita adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang menggambarkan seseorang dengan keterbatasan intelektual atau intellectual disability. Menurut Special Olympic, tunagrahita atau keterbatasan intelektual adalah istilah yang digunakan ketika seseorang memiliki keterbatasan tertentu dalam fungsi dan keterampilan kognitif, termasuk komunikasi, keterampilan sosial, dan juga perawatan diri. Anak tunagrahita mengalami perkembangan yang lambat secara kecerdasan kognitif dan sosial dibandingkan dengan anak seumurannya. Sekarang mari kita lihat perbedaan antara anak normal dan anak tunagrahita. Di sini kita bisa lihat perbedaan dari IQ-nya. Bisa kita lihat di sini bahwa rentan IQ anak tunagrahita yaitu antara 70 sampai 25 ke bawah. Sedangkan untuk anak yang normal, rentan IQ-nya itu berkisaran antara 111 sampai 120. Nah, sekarang kita akan mengetahui klasifikasi dari anak tunagrahita. Yang pertama ada tunagrahita ringan atau mampu didik. Tingkat kecerdasan IQ mereka itu berkisaran antara 50 sampai 70. Mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam bidang pelajaran akademik, menyesuaikan sosial, dan kemampuan bekerja. Mereka juga mampu menyesuaikan lingkungan yang lebih luas, dapat mandiri dalam masyarakat, mampu melakukan pekerjaan serta terampil dalam pekerjaan yang sederhana. Jadi sesuai dengan namanya yaitu mampu didik. Anak pada rentan ini bisa dididik tanpa memerlukan perhatian yang lebih dibandingkan dengan klasifikasi yang lainnya. Nah, kita bahas yang klasifikasi selanjutnya. Tunagrahita sedang atau mampu latih itu berada pada kisaran IQ 30 sampai 50. Dapat belajar keterampilan sekolah untuk tujuan fungsional, mampu melakukan keterampilan mengurus dirinya sendiri atau self-help, dan juga mampu mengadakan adaptasi sosial lingkungan terdekat, mampu mengerjakan pekerjaan rutin yang perlu pengawasan. Nah, selanjutnya itu tunagrahita berat dan sangat berat atau mampu rawat. Tingkat kecerdasan mereka itu berkisar pada kurang dari 30. Hampir tidak memiliki kemampuan untuk dilatih mengurus dirinya sendiri. Ada yang masih mampu dilatih mengurus diri sendiri, berkomunikasi secara sederhana, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sangat terbatas. Jadi untuk anak tunagrahita pada klasifikasi tunagrahita berat dan sangat berat itu memerlukan perhatian yang lebih. Klasifikasi anak tunagrahita bukan hanya tentang IQ-nya saja, tetapi ada juga menurut Mumpuniari 2017 mengklasifikasikan anak tunagrahita berdasarkan tipe-tipe klinis atau fisiknya. Nah, di sini itu dia mengklasifikasikannya menjadi 4. Yang pertama ada Down syndrome atau mongolisme karena kerusakan kromosom. Yang kedua itu kreatin atau cobol, ada gangguan hipotiroid. Nah, yang ketiga itu ada hidrosepial karena cairan otak yang berlebihan. Nah, yang keempat itu ada
hidrosefal karena kekurangan gizi dan faktor radiasi. Nah, ada lagi nih si Leo karena dia itu mengklasifikasikan anak tunagrahita berdasarkan pandangan masyarakat, yaitu membagi atau mengklasifikasikan anak tunagrahita menjadi 3, yaitu pertama tunagrahita abso atau sedang, yaitu jelas nampak ke tunagrahitanya yang dipandang dari semua lapisan masyarakat. Nah, yang kedua itu tunagrahita relatif atau ringan, yaitu dalam masyarakat tertentu dipandang tunagrahita, tapi di tempat yang lain tidak dipandang tunagrahita. Jadi untuk klasifikasi yang ini kadang-kadang itu dia bisa dilihat tunagrahita dan kadang juga dia dilihat bukan anak tunagrahita tapi selayaknya anak normal saja. Nah, yang ketiga itu tunagrahita semu atau debil, yaitu anak yang menunjukkan penampilan sebagai penyandang tunagrahita tapi sesungguhnya mempunyai kemampuan normal. Penyebab anak tunagrahita yaitu yang paling utama sebenarnya adalah karena faktor keturunan atau gen. Nah, untuk yang lebih umumnya yaitu karena adanya infeksi otak yang terjadi setelah bayi lahir. Terus bayi terlahir secara prematur. Jadi kalau ada bayi terlahir secara prematur itu ada kemungkinan beberapa persen dia bisa menjadi anak tunagrahita. Nah, selanjutnya itu anak mengalami cedera pada saat kecil ataupun bayi, anak-anak mengalami cedera pada otak karena kecelakaan atau terjatuh. Selanjutnya adanya kelainan pada gen yang diturunkan dari orang tuanya. Jadi inilah faktor utama karena faktor gen bisa saja ya. Terus juga karena bayi atau anak itu tidak mendapatkan cukup oksigen selama persalinan sehingga dalam perut itu anak menjadi dehidrasi, tidak mendapatkan nutrisi yang baik. Bisa saja saat dilahirkan ke dunia dan tumbuh besar akan mengalami kelainan dan salah satunya adalah tunagrahita. Nah, selanjutnya itu karena juga bisa karena ibu terkena infeksi ketika hamil. Untuk mengetahui apakah seorang anak itu merupakan anak tunagrahita atau tergolong anak tunagrahita itu bisa dilihat dari ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri pertama yaitu anak tunagrahita itu lamban dalam mempelajari hal-hal yang baru, mempunyai kesulitan dalam mempelajari pengetahuan yang abstrak atau yang berkaitan, dan anak tunagrahita juga selalu cepat lupa apa yang mereka pelajari jika tidak terus-menerus diulang pelajarannya. Nah, yang selanjutnya yaitu anak tunagrahita itu kesulitan dalam menggeneralisasikan dan mempelajari hal-hal yang baru. Selanjutnya anak tunagrahita itu kemampuan bicaranya sangat kurang dibandingkan dengan anak yang normal. Selanjutnya ciri-ciri yang keempat yaitu anak tunagrahita itu biasanya mengalami cacat fisik seperti yang telah disebutkan pada klasifikasi dan juga mengalami perkembangan gerak yang berbeda dengan anak normal. Nah, ciri-ciri selanjutnya adalah anak tunagrahita itu kurang dalam menolong diri sendiri. Jadi dia itu tidak memahami dirinya sendiri sehingga apa yang harusnya dia lakukan itu tidak dia lakukan. Itulah mengapa biasa anak tunagrahita itu mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, selanjutnya ciri-cirinya itu tingkah laku dan interaksi yang tidak lazim. Biasa kita temukan ada seseorang yang memiliki tingkah laku yang over, tapi itu belum tentu adalah bisa diklasifikasikan bahwa dia adalah tunagrahita, belum tentu. Oke. Nah,
selanjutnya itu tingkah lakunya juga kurang wajar dan terus menerus. Nah, itu baru jika tingkah lakunya itu tidak lazim terus dilakukan secara terus menerus, mungkin dia seseorang itu adalah anak tunagrahita. Jika kalian melihat seseorang dengan ciri-ciri tersebut yang tadi saya telah sebutkan, maka kalian bisa bersikap selayaknya menyikapi anak ABK untuk tunagrahita. Nah, bagaimana cara menyikapi anak tunagrahita? Saya akan jelaskan. Dalam menyikapi anak tunagrahita, hal yang paling dasar adalah kalian harus memahami seperti apa sebenarnya itu anak tunagrahita, apa yang mereka butuhkan, seperti apa mereka sebenarnya. Jadi kalian harus tahu mengenal disabilitas intelektual. Dan dengan melihat video ini mungkin kalian telah mengetahui beberapa tentang tunagrahita. Nah, langkah selanjutnya itu dalam menangani anak tunagrahita itu berkomunikasi dengan orang tua lainnya yang juga mengalaminya. Jadi kita juga selain memahami, kita juga harus tahu dalam dunia nyata seperti apa sebenarnya jadi mereka. Jadi kita bisa mengkondisikan diri kita sebagai mereka. Jadi untuk menangani anak tunagrahita itu harus menurunkan ego, karena kita harus memikirkan bukan hanya kepentingan kita, tapi kepentingan dan kebutuhan dari anak tunagrahita tersebut. Nah, selanjutnya itu kalian juga harus sabar dalam menanganinya, karena anak tunagrahita itu kadang-kadang seperti tadi ciri-cirinya, bahwa terkadang dia berperilaku tidak lazim dengan terus-menerus. Nah, dalam menyikapi hal tersebut kalian harus sabar, karena kita kembali lagi kita memahaminya. Karena kita telah memahaminya, maka kita bisa sabar untuk menghadapinya. Karena juga anak tunagrahita itu dalam belajar dia itu butuh waktu yang lama. Jika kalian seorang guru dan saya juga adalah calon guru, maka harus memahami bahwa dia memang butuh waktu dalam belajar. Dia berbeda dari anak yang lainnya. Jadi kalau ada siswa dalam satu kelas anak tunagrahita, seorang guru harus sabar dan memahaminya. Dia memang butuh waktu yang lama, butuh beberapa waktu yang untuk bisa dia pahami materi tersebut. Jadi harus banyak-banyak bersabar. Nah, selanjutnya itu mempelajari anak mengenai kemandirian, maksudnya mengajari anak mengenai kemandirian dan tanggung jawab. Jadi kita dalam menghadapi anak tunagrahita itu jangan hanya dia adalah anak ABK, biarkan dia berperilaku semaunya karena dia punya tempatnya sendiri. Tidak seperti itu ya. Seharusnya untuk menanganinya itu kita juga mengajarinya tentang kemandirian. Jangan dibilang bahwa dia seperti itu, dia tidak bisa mandiri. Maka kita ajarkan dia tentang kemandirian dan juga tanggung jawab, karena kemandirian dan tanggung jawab itu dibutuhkan oleh semua orang, walaupun itu adalah seorang anak tunagrahita. Kembali lagi, kalau kalian seorang guru, ajarkan siswa Anda yang mengalami tunagrahita tersebut tentang kemandirian. Nah, contohnya seperti apa? Biarkan dia belajar terlebih dahulu. Jika mengalami kesulitan dan tidak bisa menyelesaikannya, baru seorang guru melihat atau menolongnya. Tapi jika bisa, beri dia dulu kesempatan untuk bisa berusaha, dan lama-kelamaan dia bisa mandiri. Dan untuk tanggung jawab, contohnya itu seperti kalian bisa memberi memberi sebuah tugas. Nah, tugasnya itu kalian memerintahkan bahwa tolong ya, jaga ini,
Contohnya seperti ini. Kalian memberi tanggung jawab kepada tunagrahita bahwa saya mau keluar dulu, bisa jaga kelasnya, dan kalian menunjuk tunagrahita itu. Tidak apa-apa kalian memberi, menurut saya ya, tidak apa-apa kalian memberi tugas seperti itu, walaupun dalam logika itu berat bagi mereka, tapi itu adalah latihan bagi mereka untuk bisa bertanggung jawab. Bagaimana dia bisa mengambil amanah yang telah kita berikan. Nah, di situ kita terus melatihnya. Jadi kita harus mengenalkan kemandirian, tanggung jawab. Nah, itulah tadi bagaimana cara menangani anak-anak tunagrahita. Semoga kalian bisa terapkan di kehidupan nyata. Sekian dari saya video terkait dengan anak tunagrahita. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berdiri manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa lagi.